Selamat pagi Bu Christine dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya dengan Rapera Purba dengan NRP 1613022005 akan menampilkan hasil pembuatan miniatur TK Katolik Saint Anna School untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah penataan lingkungan belajar untuk anak usia dini. Yuk kita lihat bagaimana proses pembuatan miniatur ini. Sekarang saya akan menjelaskan konsep dari penataan lingkungan belajar indoor dan outdoor pada miniatur TK Katolik Saint Anna School ini. Pada miniatur TK Katolik Saint Anna School ini didesain dengan model pembelajaran kelompok yang memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan minat dan kebutuhan anak, serta memberikan materi dan kegiatan belajar yang dapat disesuaikan agar relevan dan menarik untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk anak usia dini. Miniatur ini dirancang dengan mengikuti aturan prinsip yang ada pada penataan lingkungan belajar indoor dan outdoor. Nah, yang pertama kita akan membahas penataan lingkungan belajar indoor. Adapun prinsip penataan lingkungan belajar indoor yang telah disesuaikan dengan miniatur ini seperti yang pertama, pada miniatur ini pencahayaan ruangan telah disesuaikan dengan prinsip penataan indoor yang tepat, yang dibuat dengan memperhatikan arah matahari terbit untuk memastikan bahwa setiap ruangan mendapatkan sinar matahari pagi yang lembut, udara yang segar, dan baik untuk kesehatan anak. Selain itu, membantu anak untuk fokus dan menciptakan suasana yang cerah dan hangat di dalam ruangan. Kemudian, untuk ukuran ruangannya dibuat dengan bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan tempat dan fasilitas dalam setiap ruangan, seperti pada ruangan kelas, disesuaikan dengan jumlah anak, kemudian memperhatikan penempatan kursi, meja, dan benda-benda dalam kelas, sehingga tidak mengganggu aliran lalu lintas dalam ruangan. Kemudian untuk lantainya, pada miniatur ini diberi nuansa berwarna biru muda, karena berkaitan dengan ketenangan, kesegaran, dan kelembutan yang dapat mendukung konsentrasi dan fokus anak dalam aktivitas belajar, serta menciptakan lingkungan yang menarik untuk belajar dan bermain. Kemudian penataan dinding pada miniatur ini dibuat dengan dinding berwarna putih untuk menciptakan latar belakang yang netral dan sederhana, dan juga memberikan kemudahan pada pendidik untuk menambahkan dekorasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kreativitas. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai jenis ruangan belajar indoor yang dapat diimplementasikan dalam konteks pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, ruangan kelas. Pada miniatur ini terdapat 2 ruang kelas, yaitu TKA usia 4-5 tahun dan TKB usia 5-6 tahun. Ini bertujuan untuk menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usia anak.
dengan tahapan perkembangan yang berbeda untuk menentukan strategi dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk anak usia dini. Ruangan kelas ini dibuat dengan perlengkapan seperti meja, kursi, papan tulis, area kegiatan pengaman yang dialasi dengan karpet, rak buku, dan peralatan edukatif lainnya yang disesuaikan dengan tinggi dan ukuran anak, agar mereka dapat mengambil mainan atau barang mereka dengan mudah. Kemudian ada ruang perpustakaan, atau disebut sebagai pojok baca, yang diisi dengan koleksi buku cerita dengan gambar yang menarik dan cerita sederhana untuk mendorong minat baca dan literasi anak sejak dini. Kemudian ada ruangan lab komputer yang berdampingan dengan ruang perpustakaan. Ruangan ini merupakan fasilitas untuk memperkenalkan teknologi kepada anak usia dini, yang dilengkapi dengan komputer dan aplikasi pendidikan yang dirancang dan disesuaikan untuk anak usia dini. Kemudian ada ruangan cooking class sebagai tempat untuk kegiatan yang mendukung pembelajaran praktis anak dalam memasak, yang dilengkapi dengan meja untuk memotong, menyiapkan bahan yang sesuai dengan tinggi anak. Kemudian, peralatan memasak seperti kompor kecil, blender kecil, pisau plastik, spatula, panci kecil, dan lain-lain yang sesuai dengan ukuran dan tingkat keselamatan anak. Kemudian ada aula sebagai ruang serbaguna yang digunakan untuk kegiatan seperti pentas seni, acara perpisahan, pertunjukan musik, atau drama anak. Ruangan ini difasilitasi dengan panggung dan kursi yang tidak permanen, sehingga aula ini dapat digunakan untuk kegiatan lain seperti upacara dan kegiatan olahraga senam. Selanjutnya ada ruangan kepala sekolah sebagai pusat administratif dan manajemen. Selanjutnya ruangan tata usaha. Tata usaha sebagai tempat administrasi dan manajemen sekolah dengan fasilitas yang lengkap dan tertata rapi. Dan selanjutnya ada ruangan guru yang digunakan sebagai tempat persiapan mengajar, menyelesaikan tugas-tugas administratif, kemudian tempat beristirahat, dan juga dapat digunakan untuk rapat internal dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada ruangan UKS yang merupakan ruangan khusus untuk menangani anak dan merawat anak yang sedang sakit. Kemudian ada gudang sebagai tempat penyimpanan khusus atau menyimpan barang-barang penting atau jarang digunakan. Dan terakhir ada toilet anak yang dipisahkan menurut gendernya. Ini untuk membantu mereka memahami dan menghargai perbedaan setiap gender. TK Katolik Saint Anna School ini juga dilengkapi dengan pos satpam yang ditempatkan di lokasi yang strategis seperti di dekat pintu masuk utama sekolah, sehingga dapat memantau siapa saja yang masuk dan keluar. Sekarang kita beralih pada penataan lingkungan belajar outdoor yang juga diterapkan dalam miniatur TK Katolik Saint Anna School ini. Pembuatan lingkungan belajar outdoor pada miniatur ini juga disesuaikan dengan prinsip yang sangat penting dalam mendukung perkembangan anak-anak di luar ruangan. Seperti pada miniatur ini yang telah dibuat dengan prinsip memenuhi aturan keamanan yang dilengkapi dengan pagar pengaman yang mengelilingi area bermain untuk menjaga anak-anak tetap aman di dalam area. Kemudian, di sini ada kotak pasir yang diberi penutup untuk mencegah masuknya kotoran, daun, sampah, dan benda asing lainnya. Kemudian area outdoor ini juga diberi tanaman hias dan pohon kecil untuk membuat lingkungan lebih sehat dan segar bagi anak. Semua peralatan dan struktur dalam miniatur lingkungan dibuat dengan bahan yang aman untuk anak. Selanjutnya, miniatur ini juga dibuat dengan prinsip melindungi dan meningkatkan karakteristik alami anak. Nah, dalam hal ini, pendidik pada TK Katolik Saint Anna School diharapkan untuk memahami kebutuhan anak, untuk bebas bergerak dan dalam mengeksplorasi lingkungan dalam arena outdoor dengan tetap pada pengawasan dan perlindungan guru.
Yang selanjutnya, prinsip penataan lingkungan outdoor pada miniatur ini juga didesain berdasarkan pada kebutuhan anak, seperti penempatan mainan yang strategis, sehingga anak dapat bergerak bebas dan mencegah adanya risiko tabrakan dan cedera. Pada miniatur lingkungan outdoor TK Katolik Saint Anna School, terdapat beberapa jenis permainan dan perlengkapan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak secara holistik. Yang pertama, adanya arena bermain bebas, yang dirancang untuk memberikan ruangan yang luas dan aman untuk bereksplorasi dan bergerak dengan bebas. Area ini dilapisi dengan kertas manila berwarna hijau, sebagai nuansa rumput untuk mencegah cedera dan menciptakan lingkungan yang ideal ketika anak berlari, melompat, memanjat, atau bermain bola. Selanjutnya, pada miniatur ini juga disediakan area memanjat, seperti panjatan jaring segitiga, panjatan bulat, dan panjatan pelangi. Kemudian di sini juga ada area transportasi yang dibuat dengan jalan berliku dan adanya sedikit gundukan, guna melatih anak untuk mengontrol kendaraan mereka. Miniatur ini juga dilengkapi dengan area tenang atau disebut juga dengan gazebo. Pada gazebo ini dilengkapi juga dengan atap atau naungan dan ini digunakan tempat anak untuk beristirahat ketika mereka merasa kelelahan seusai melakukan kegiatan aktivitas outdoor. Kemudian di sekolah TK Saint Anna School ini terdapat area kebun sebagai tempat anak untuk melakukan pembelajaran menanam tanaman, menanam bunga, kemudian merawat dan mencintai tanamannya, sehingga tanaman itu bertumbuh dan berbunga. Hal ini akan menjadi pengalaman berharga bagi anak. Dalam area kebun ini juga dilengkapi dengan beberapa set alat kebun, kemudian juga sebuah kereta sorong, biji-bijian atau tanaman, selang air, sekop, cangkul, garpu tanah, dan tempat penyimpanan. Nah, ini semua disesuaikan dengan ukuran dan aman untuk anak. Aktivitas di luar ruangan berperan penting dalam perkembangan anak. Mereka tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik melalui berbagai aktivitas seperti berlari, melompat, memanjat, tetapi juga memperluas keterampilan sosial mereka. Maka, penataan lingkungan belajar indoor dan outdoor sangat penting untuk perkembangan anak usia dini di pendidikan anak usia dini. Dengan prinsip penataan yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebutuhan anak, serta aspek-aspek perkembangan pada anak, seperti perkembangan motorik, kreativitas anak, kemampuan sosial, kognitif, dan kecerdasan emosional. Berikan stimulus yang optimal, kita dapat membantu anak usia dini untuk membangun fondasi yang kuat di masa depan anak. Sekian dan terima kasih.